Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komisan Putra dengan NPM 10090202238. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan kurva IS dan LM. Oke, baik. Yang pertama kita harus menentukan dulu di mana garis dari kurva ISLM ini. Kita tentukan di kuadran yang tengah ini. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu kurva IS dan LM. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan pada pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional di pasar uang. Baik, kita sudah tentukan untuk kurva ISLM itu berada di kuadran sini. Untuk sumbu vertikal kita kasih keterangan R atau tingkat suku bunga. Dan untuk sumbu horizontal kita kasih keterangan Y atau pendapatan. Selanjutnya kita cerminkan R ini ke sini ke sumbu vertikal dan ini menjadi injeksi. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan injeksi itu memiliki slope negatif karena ketika tingkat suku bunga naik, maka injeksi itu contohnya investasi akan turun, maka slope-nya negatif. Kita garis terlebih dahulu slope negatif. Baik. Selanjutnya kita cerminkan kuadran sini ininya. Untuk sumbu vertikalnya horizontalnya kita kasih keterangan I atau injeksi dan ininya kita kasih keterangan kebocoran. Hubungan antara kebocoran dan injeksi itu memiliki slope positif. Karena apa? Ketika tingkat contohnya ketika saving naik, maka otomatis investasi pun ikut naik, maka memiliki slope positif. Kita garis terlebih dahulu. Dan ini harus memiliki 45 derajat. Baik, untuk selanjutnya kita cerminkan untuk kuadran untuk sumbu ini kita kasih keterangan kebocoran dan ini cerminan dari Y pendapatan naik dari sini. Y. Hubungan antara kebocoran dan pendapatan memiliki slope positif. Karena ketika pendapatan naik, maka otomatis kebocoran atau saving pun ikut naik, maka slope-nya positif. Nah, untuk mengetahui kurva IS kita harus mencari titik random. Kita ambil di sini K1. Maka kita tarik garis lurus.
Kita tarik terus sampai kita tarik garis ke bawah. Ini juga sama, kita tarik garis ke bawah. Kita kasih keterangan terlebih dahulu. Untuk ini R1, untuk ini Y1, ini I1, ini juga sama I1, untuk ini Y1. Maka titik yang pertama ada di sini. Nah, ini untuk titik yang pertama. Selanjutnya kita untuk mencari titik yang kedua, titik kurva IS, kita sama seperti tadi, kita asumsikan kebocorannya naik ke 2. Kita tarik garis lagi seperti tadi. Tarik lagi. Nah, ini untuk titik IS. Nah, setelah seperti ini, maka kita garis lurus. Oh, bentar, maaf, kita belum sampai beres ini. Kita garis ke bawah. Ini juga sama, kita garis sampai bawah. Kita kasih keterangan dulu untuk ini Y2, ini I2, ini juga sama injeksi 2, ini juga Y2. Setelah dikasih keterangan, maka kita garis untuk kurva IS. Just informasi, untuk kurva IS ini tuh slope-nya tuh negatif ya, maka bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada kurva LM. Setelah kita menemukan garis dari kurva IS, maka kita akan mencari garis dari kurva LM. Ada dua kategori gitu, dari bukan kategori apa ya, pokoknya ada L1 di kurva LM itu ada L1 dan L2. L1 itu merupakan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan untuk L2 itu merupakan permintaan uang untuk spekulasi. Spekulasi di sini tuh kayak
membeli surat berharga atau sertifikat dan lain-lain gitu. Untuk menentukan L1 dan L2-nya udah ditugasin gitu atau dikasih tahu, berada di kiri bawah di sini. Kita tulis L1, L2. Untuk selanjutnya kita cerminkan. Untuk ini cerminan dari sini L2, dan untuk di ini cerminan dari tingkat suku bunga dari sini, dari ini tingkat suku bunga, dan ini cerminan dari Y pendapatan, kita tulis Y, dan untuk ini L1 cerminan dari sini. Untuk selanjutnya hubungan antara L1 dan Y itu slope-nya positif. Karena apa? Ketika pendapatan naik, maka masyarakat pun akan meningkatkan transaksi atau konsumsinya, maka slope-nya positif. Kita tarik dulu garis positif. Baik, untuk selanjutnya hubungan antara L1 dan L2 itu slope-nya itu negatif. Karena kita asumsikan contoh L sama dengan L tetap L1 tambah L2. Kita asumsikan L-nya itu 200 sama dengan 100 tambah 100. Ketika L2 turun 100 menjadi 80, maka L1 akan naik menjadi 120, maka L-nya tetap. Jadi hubungan antara L1 dan L2 itu negatif, slope-nya negatif, karena ketika L1 naik maka L2 akan turun. Kita kasih garis slope negatif di sini. Dan untuk yang ini, kuadran yang ini, hubungan antara tingkat suku bunga dan L2 itu hubungannya negatif. Karena apa? Ketika tingkat suku bunga naik, maka L2 itu permintaan uang terhadap spekulasi akan turun, karena gak mungkin gitu masyarakat membeli surat berharga ketika tingkat suku bunga naik gitu. Maka hubungannya tuh slope-nya negatif. Untuk mencari garis LM, kita seperti biasa mencari titik random. Kita ambil dari sini terlebih dahulu. Dari sini. L1 aksen. Sebelumnya maaf ya, tidak ada tripod, jadi handphonenya ditaruh di atas kursi. Nah, kita setelah ini kita garis ke bawah, garis ke atas, kita tarik garis. Nah,
Ini R1, ini L2 aksen, ini juga sama L2 aksen. Ini Y1. Kita tarik ke sini. Tarik. Dan untuk titik LM ini ada di sini. Selanjutnya, untuk mengetahui titik LM yang kedua, kita agar menjadi suatu garis, kita ambil seperti tadi, kita asumsikan L1 di sini naik, maka kita ambil di titik sini L1 aksen, kita tarik garis lagi. Sini, kemudian kita tarik ke atas. Untuk ini kita kasih keterangan L2 R2. Untuk yang ini belum kita ke bawahin, kita kasih keterangan L2 aksen. Kita kasih ini belum kita ke bawahin, kita tarik garis ke bawah. Ini Y2, ini kita tarik ke sini. Maaf kalau goyang-goyang, karena licin ya guys. Kita tarik sampai titik yang bersinggungan. Nah, ini untuk titik kurva garis atau garis LM. Setelah kita mengetahui garis LM, kita tarik. Dan garis LM ini slope-nya positif. Nah, LM. Nah, ini merupakan kurva ISLM atau turunan kurva ISLM yang ada 7 kuadran. Dan ini kurva LM slope positif, dan ini kurva IS. So, mungkin sekian penjelasan penurunan kurva ISLM dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.